mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat kepada seluruh jamaah, khususnya kepada diri khatib sendiri, untuk senantiasa memperkuat iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak ada bekal sebaik-baik bekal di akhirat nanti kecuali bekal ketakwaan. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, dalam kehidupan ini seringkali kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kita maknakan dengan sisi materi. Allah kita anggap baik ketika kita diberikan harta yang banyak, tanah yang luas, pangkat dan jabatan, rumah yang mewah, pekerjaan yang tinggi jabatannya. Kita anggap itu adalah kebaikan dari Allah. Memang semua yang khatib sampaikan tadi itu adalah kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi andai saja kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya sebatas itu, maka pastilah sangat sedikit yang mendapatkan kebaikan Allah. Karena sesungguhnya kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu meliputi seluruh alam semesta ini, diberikan kepada seluruh makhluknya. Pada kesempatan yang mulia ini, khatib ingin mengajak kita semua untuk melihat kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dari itu semua. Sebagaimana sabda dari Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'atun man u'tiyahunna faqad u'tiya khairat dunya wal akhirah. Ada 4 hal, siapa saja yang oleh Allah memberikan keempat hal ini, sungguh dia telah diberikan kebaikan di dunia dan sekaligus kebaikan di akhirat. Artinya baik di dunia belum tentu baik di akhirat. Melalui hadis ini Allah tawarkan kepada kita, Allah sampaikan kepada kita, baginda Nabi sampaikan kepada kita bahwa ada 4 hal kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Apa itu? Yang pertama, qalban syakiran, hati yang pandai bersyukur. Jamaah hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ada ungkapan yang mengatakan my heart is my home, hatiku adalah rumahku. Orang yang hatinya sempit, sebesar apapun rumah yang ditempatinya, ia akan selalu merasakan gundah gulana. Tapi sebaliknya, orang yang berhati luas, orang yang senantiasa berhati besar, bersyukur kepada Allah, sempit pun rumahnya, dia akan selalu merasakan bahagia. Inilah hati orang yang pandai bersyukur. Orang yang hatinya pandai bersyukur, dia akan selalu merasa lapang dan dia selalu merasa cukup. Dan sebaliknya, orang yang tak pandai bersyukur, dia akan selalu merasa kurang. Sudah memiliki 1 rumah, minta 1 lagi. Sudah banyak barang-barang mewah di rumahnya, pasti kurang. Sudah ada 1 mobil, minta 1 lagi. Udah banyak kendaraan di rumahnya, pasti saja selalu kekurangan. Dan selalu kurang. Kenapa? Karena hatinya sempit. Orang yang tak pandai bersyukur. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjanjikan kepada kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Bersyukurlah kamu kepadaku, niscaya akan kutambah. Dan apabila kamu kufur, sungguh kata Allah, azabku sangat pedih. Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang pertama, orang yang diberikan kebaikan, baik kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu hati yang pandai bersyukur. Kebaikan yang kedua menurut Nabi adalah walisanan zakiran, lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir dalam arti bukan berarti zikir yang senantiasa kita lafazkan ketika selesai sholat, ba'da sholat. Bukan hanya sebatas itu, tapi zikir lebih dari itu. Seorang mukmin yang lisannya senantiasa dilatih untuk berzikir kepada Allah, itu bisa mencoba pada
situasi-situasi tertentu kepada kita. Ketika kita menemui situasi yang mengagetkan atau mengejutkan, atau misalnya kita terpeleset, pertanyaannya adalah pada saat itu kalimat apa yang muncul dari lisan kita? Kalimat thayyibah atau justru kalimat sumpah serapah? Orang yang lisannya tak terbiasa dengan zikir kepada Allah, pasti ketika dia terkejut atau terpeleset, justru yang muncul adalah kalimat-kalimat kotor, kalimat-kalimat sumpah serapah. Tapi sebaliknya, orang yang senantiasa membiasakan lisannya untuk berzikir kepada Allah, kalimat-kalimat yang akan muncul adalah kalimat-kalimat thayyibah. Bukankah agama sudah mengajarkan kepada kita untuk memulai pekerjaan, maka mulailah dengan bismillah, mengakhiri pekerjaan mulailah dengan alhamdulillah, melihat sesuatu yang menakjubkan katakanlah subhanallah, berjanji katakanlah insyaallah. Semua dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bahagia, orang yang kedua, diberikan kebaikan dunia maupun kebaikan di akhirat adalah orang yang lisannya senantiasa berzikir kepada Allah. Yang ketiga, menurut sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang diberikan kebaikan, baik kebaikan dunia maupun kebaikan di akhirat, adalah wabadan 'alal bala'i sabiran. Orang yang badannya, fisiknya senantiasa tegar, kuat dalam menghadapi semua cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di dunia ini yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di dunia ini orang yang tidak mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua mendapatkan ujian dan cobaan. Kalau tidak ada ujian dan cobaan, justru kehidupan ini tidak akan terasa indah. Karena itu kita semua punya persoalan dan masalah masing-masing. Tapi ketika ujian dan cobaan itu kita hadapi dengan sabar kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah orang-orang yang diberikan kebaikan di dunia sekaligus kebaikan di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sejarah, dari sekian banyak nabi dan rasul, tidak ada satupun nabi dan rasul yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. La yukallifu Allah nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya ujian dan cobaan itu tidak akan melampaui batas kemampuan kita. Semua diuji oleh Allah. Begitu juga para nabi dan rasul. Semua diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang mukmin yang semakin tinggi imannya, maka akan semakin tinggi pula ujian yang akan diberikan Allah. Pohon yang tumbuh semakin tinggi dia, maka akan semakin besar juga angin yang menerpanya. Inilah kehidupan. Maka kita harus senantiasa bersabar dalam setiap ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang mendapatkan kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Yang terakhir, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang diberikan kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat adalah wasaujatan sholihatan, istri yang solehah. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, setiap wanita pasti bisa menjadi istri, tapi setiap istri belum tentu bisa menjadi pendamping. Maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan kepada kita bagaimana Nabi menjatuhkan pilihannya kepada Siti Khadijah yang statusnya janda, yang usianya 15 tahun lebih tua dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Andai kalaulah Nabi menurutkan hawa nafsunya, pastilah Nabi tidak memilih Siti Khadijah. Pasti memilih perawan-perawan yang lain yang jauh lebih cantik. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih pilihannya kepada Siti Khadijah. Kenapa? Karena Siti Khadijah pasti tidak hanya bisa menjadi seorang istri, tapi juga menjadi seorang pendamping. Terbukti ketika 15 tahun kemudian, setelah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi wahyu oleh malaikat Jibril melalui khalwatnya 3 hari 3 malam di Gua Hira, Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pulang Nabi Muhammad sallallahu
tergigil. Andailah hari ini terjadi pada diri kita, bagaimana responnya akan diberikan oleh istri-istri kita ketika perginya tidak bilang kemana perginya, 3 hari 3 malam begitu pulang ternyata pulang dalam keadaan sakit. Kalaulah Siti Khadijah ini hanyalah seorang perempuan yang bisa menjadi istri, mungkin dia tidak akan bisa mendampingi perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tidak, Siti Khadijah mendampingi Rasul terus. Justru Siti Khadijah adalah perempuan yang pertama kali beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, berapa banyak kita melihat hari ini suami-suami yang awalnya bersih, suci, polos, tapi tiba-tiba ternyata dia terbelut dengan kasus korupsi. Kenapa? Karena ini semua sering dikipas-kipas oleh seorang istri. Maka hadirin jemaah sidang Jumat yang rahimakumullah, marilah kita menjadikan istri-istri kita itu menjadi seorang pendamping yang senantiasa mendampingi kita. Berbahagialah kita yang senantiasa mendampingi kita, baik dalam keadaan senang maupun susah, baik dalam keadaan suka maupun duka. Fastami'ul khairat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.